Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Nurzakia, selaku mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Jamiah Mahmudiyah Tanjung Pura, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang potret pendidikan di Indonesia dan isu-isu kebijakan pendidikan. Nah, pembahasan pertama itu potret pendidikan di Indonesia. Secara bahasa, kata potret bermakna lukisan ataupun gambaran. Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa potret pendidikan adalah segala sesuatu yang menggambarkan keadaan baik itu sistem maupun hal yang terjadi di dunia pendidikan, khususnya di negara Indonesia. Puluhan tahun berselang dari perjuangan Ki Hajar Dewantara, sosok yang menjadi lambang pendidikan di Indonesia. Ada di mana kualitas sumber daya manusia di tengah derasnya kompetisi dan era digital dan global sekarang saat ini. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, di tengah derasnya kompetisi di era digital dan global sekarang. Pasal 2 bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Namun, bila merangkum hasil riset dan kajian yang dilakukan, sayangnya kualitas pendidikan di Indonesia ini idealnya seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2 tersebut. Kemudian itu pembahasan yang kedua, letak permasalahan pendidikan di Indonesia. Berdasarkan data Education Global Monitoring Report 2011, ini dilakukan Organisasi Pendidikan Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Berdasarkan data pada tahun 2008 adalah 0,94. Adapun 4 poin yang penting yang menjadikan permasalahan pendidikan di Indonesia, yaitu diantara yang pertama itu kurangnya ketersediaan dana pendidikan, yang kedua itu minimnya bahan belajar mengajar, yang ketiga itu rendahnya kualitas tenaga pendidik, dan yang terakhir itu tidak tersedia fasilitas yang menentu. Kemudian solusi permasalahan pendidikan yang ada di Indonesia, yang pertama itu meningkatkan input, proses dan output, di mana solusi sistemik, yaitu solusi dengan mengubah sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan. Yang kedua itu solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang terkait langsung dengan pendidikan, misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru dan prestasi siswa. Kemudian yang kedua itu manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Adapun fungsi-fungsi yang sebagian porsinya dapat digarap oleh sekolah dalam kerangka manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. Di antaranya yang pertama itu pengelolaan proses belajar mengajar, yang kedua itu perencanaan dan evaluasi program sekolah, dan pengelolaan kurikulum. Dan pembahasan yang terakhir itu isu-isu kebijakan pendidikan. Nah, kebijakan pendidikan adalah suatu penilaian terhadap sistem nilai dan faktor-faktor kebutuhan situasional yang dioperasikan dalam sebuah lembaga sebagai perencanaan umum untuk panduan dalam mengambil keputusan agar tujuan pendidikan yang diinginkan bisa dicapai.
Adapun isu-isu kebijakan yang meliputi pendidikan diantaranya itu yang pertama bullying, yang kedua itu pelecehan seksual, dan yang ketiga itu diskriminasi. Baiklah, mungkin itu tadi penjelasan dari judul potret pendidikan di Indonesia dan isu-isu kebijakan pendidikan, dan dapat disimpulkan bahwa potret pendidikan di Indonesia atau gambaran pendidikan di Indonesia masih hampir sama gambarnya dengan yang terjadi pada negara-negara berkembang lainnya, di mana masih banyak sekali persoalan-persoalan mulai dari segi kebijakan pemerintah yang tidak berjalan efektif dan efisien, maupun tenaga pendidik yang kurang profesional, serta masalah-masalah yang telah mengakar lainnya. Sehingga karena adanya permasalahan tersebut, muncullah isu-isu kebijakan dalam dunia pendidikan, mulai dari kasus bullying, pelecehan seksual, dan diskriminasi. Mungkin ini saja pembahasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.